Hallo, guten Morgen. Ich bin Hilarion Christianico. Ich bin von der 11. Klasse IPS. Jetzt möchte ich erklären, wie man ein Maskendesign erstellt. Zuerst ich breite einen Bleistift, einen Radiergummi, ein Lineal und ein Blatt Papier vorwärts. Ich zeichne das Design der Maske. Vergiss nicht, eine Maske zu tragen. Oke? Danke so. Ketentuan hukum perundangan di Indonesia yang mengatur dan menjamin kesehatan masyarakat ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, berisi tentang 21 bab dan 205 pasal. Kemudian ada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, berisi 14 bab dan 108 pasal. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berisi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan upaya pemerintah serta masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya pemerintah yaitu memberikan subsidi bagi para pasien COVID, menyediakan berbagai sarana dan prasarana dalam penanganan COVID-19, dan upaya masyarakat adalah untuk menaati protokol kesehatan serta memakai masker. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih punya cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Langkah-langkah latihan kebugaran jasmani yaitu pertama ada persiapan, yaitu 2 jam sebelum latihan makan terlebih dahulu, tidur cukup, serta menggunakan pakaian olahraga yang menyerap keringat, bisa bergerak dengan bebas, dan menutup aurat. Kemudian, lakukanlah latihan ringan untuk relaksasi, diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Kemudian ada menyusun program kebugaran, target berlatih, kemudian disesuaikan dengan jadwal berlatihnya. Biasakan konsumsi makanan bernutrisi dan mencukupi kebutuhan tidur. Sisihkan waktu untuk berlatih kardio, pilih olahraga yang digemari. Kemudian ada berlatih penguatan otot, yaitu push up, dan lakukan latihan penguatan otot menggunakan berat badan sebagai beban, ya seperti tadi, yaitu push up, dan latihan fisik yang beragam seperti yoga, tim olahraga, dan bela diri. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai ketika Perang Asia Timur Raya antara Jepang dengan Sekutu berakhir dengan kekalahan oleh pihak Jepang dengan dijatuhkannya bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah secara resmi kepada Sekutu, dan berita ini sampai pada telinga para aktivis pergerakan kemerdekaan. Maka, seiring dengan keberangkatan Soekarno-Hatta, para aktivis pergerakan di tanah air, baik tua maupun muda, merencanakan proklamasi kemerdekaan. Golongan muda mengadakan rapat untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Pada 16 Agustus 1945, sejumlah pemuda memaksa membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan didesak oleh golongan muda untuk agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pada malam hari, Soekarno dan Hatta bergegas menuju rumah Laksamana Maeda dan menuliskan naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian mereka merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi dan diputuskan dan disepakati di halaman rumah Soekarno. Dan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945,
Rumah Soekarno telah dipenuhi sejumlah pemuda. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pembacaan naskah proklamasi dimulai. Kemudian dikibarkanlah bendera merah putih. Dan makna kemerdekaan pada masa COVID-19 ini adalah virus COVID-19 ini telah membelenggu segala aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Dan dengan adanya virus COVID ini, otomatis kita atau saya merasakan ketidakmerdekaan dari segala aktivitas yang biasanya kita lakukan, yaitu kita terhalang oleh virus ini. Dan cara untuk membuat saya atau kita merdeka dari virus COVID-19 ini adalah dengan cara yang paling mudah adalah menggunakan masker dan mencuci tangan. Merdeka itu artinya bebas, nyaman, dan bahagia dari COVID untuk pada saat ini. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil pada bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar, berarti angka kelahiran tinggi dan tingkat kematian bayi juga rendah. Kemudian ada piramida stasioner yang memiliki bentuk seperti granat atau sarang tawon. Umumnya disebabkan karena tingkat kelahiran dan kematian rendah, sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Dan ada juga piramida konstruktif. Piramida konstruktif memiliki bentuk seperti batu nisan. Piramida konstruktif terjadi akibat angka kelahiran menurun dengan cepat dan tingkat kematian rendah. Ini menunjukkan jumlah penduduk usia dewasa cukup banyak dibandingkan jumlah penduduk muda. Dan banyak digunakan oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Swedia, Jerman, dan